Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Greni Setiawati Putri dengan NIM D03219034. Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Alamat: Dusun Ketapang, Desa Ketapang Telu, Kecamatan Karangginangun, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan produk baru yang disusun untuk memenuhi UAS mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Solah, SPDI, MPD. Keunggulan mahasiswa MPI, alumni dapat berkarir sebagai tenaga administrasi pendidikan, analisis sistem pendidikan, konsultan pendidikan, supervisor pendidikan, juga peneliti di bidang pendidikan. A. Pengertian pengembangan produk baru. Pengembangan produk merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan produk. Hal ini untuk memperbaiki produk lama dan memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan yang menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Sedangkan menurut Kotler, pengembangan produk adalah setiap perusahaan yang menciptakan produk baru untuk membangun ataupun mempertahankan penjualan perusahaan. Dengan mengembangkan produk, maka dapat menambah produk yang baru dan memiliki banyak varian yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan adanya pengembangan produk ini yaitu: yang pertama, untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan para konsumen dengan menawarkan produk-produk yang baru dirilis dan memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing produk dengan memaparkan produk baru dan analisis kepuasan pelanggan yang didapat. Yang ketiga, untuk mencegah kebosanan konsumen terhadap produk-produk perusahaan. Yang keempat, untuk meningkatkan keuntungan dengan memakai bahan yang sama. Dan yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan dan memperkokoh reputasi perusahaan. B. Dasar dalam pengembangan produk baru. Pengembangan produk merupakan proses di mana sebuah perusahaan melakukan inovasi dan kreativitas dengan tujuan meningkatkan penjualan. Upaya pengembangan produk baru yang efektif merupakan faktor penentu kelangsungan hidup suatu perusahaan. Hal ini memang bukan pekerjaan yang mudah, karena membutuhkan berbagai usaha, waktu, dan kemampuan sumber daya perusahaan, serta besarnya resiko dan biaya kegagalan yang harus ditanggung perusahaan. Kegagalan suatu pengembangan produk baru dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya kurangnya gagasan produk baru yang penting di area tertentu, pasar yang terbagi-bagi, kendala sosial dan pemerintah, mahalnya proses pengembangan yang lebih singkat, dan siklus hidup yang lebih singkat. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, maka mau atau tidak mau perusahaan harus berupaya untuk memastikan keberhasilan produk barunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing diantaranya: yang pertama, faktor modal kerja. Perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang tunai, piutang atau tagihan pelanggan yang belum dibayar, dan persediaan bahan baku dan barang jadi, dan kewajiban saat ini seperti kewajiban akun hutang. Yang kedua, faktor kemasan produk. Produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Salah satu faktornya yang mempengaruhi nilai jual suatu produk adalah dilihat dari bagaimana kemasan dari produk tersebut. Beberapa indikator yang mempengaruhi kemasan produk adalah inovasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi atau pengembangan produk, jumlah tenaga kerja yang dimiliki, serta daya tarik produk tersebut. Yang ketiga adalah faktor network.
Network atau relasi adalah orang-orang yang tergabung dan menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan. Dalam hal ini, network atau relasi ini menunjukkan keunggulan suatu perusahaan dalam mencari jaringan usaha serta berapa besar kontribusi yang diberikan rekan kerja terhadap kelancaran usaha yang dijalankan. Yang keempat, faktor pengembangan usaha. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu usaha adalah memiliki pengalaman berusaha serta keahlian dalam berusaha. Pengalaman berusaha memperoleh banyak pembelajaran tentang informasi apa yang dibutuhkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung di dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. C. Konsep atau cara atau model pengembangan produk. Yang pertama, konsep proses pengembangan produk. Konsep proses pengembangan produk menurut Ulrich meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Identifying customer needs. B. Establishing target specification. C. Concept generation. D. Concept selection. E. Concept testing. F. Setting final specification. G. Project planning. H. Economic analysis. I. Benchmarking of competitive product. J. Modeling and prototyping. Yang kedua, cara proses pengembangan produk. Ada 7 cara atau tahap proses pengembangan produk. A. Gagasan produk. B. Penyaringan. C. Pengujian konsep. D. Analisis bisnis. E. Pengembangan prototipe. F. Pengujian produk dan uji pemasaran. G. Komersialisasi. Yang ketiga, model proses pengembangan produk baru. Model proses pengembangan produk baru yang mereka gunakan mencakup 3 fase. A. Fase definisi, yaitu menyelesaikan sekumpulan spesifikasi produk yang atraktif bagi konsumen. B. Fase realisasi, yaitu membuat perubahan-perubahan dalam desain dan prototipe dan menanggapi feedback dari konsumen. C. Fase integrasi, yaitu perbaikan produk sampai dengan produk baru siap diluncurkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.